Halo, ketemu lagi bersama kami di channel Merian Channel. Oke, kali ini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh Andrian Hartanto. Andrian Hartanto. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nggak nanya nih? Nanya apa? Nanya apa kabar gitu? Oh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak, katanya pernah mengalami kejadian mistis ya? Boleh diceritain? Konten kali ini kita akan menceritakan pengalaman misteri atau pengalaman mistis. Nah, kakak ini banyak pengalaman yang katanya sering diganggu atau punya pengalaman banyak tentang mistis. Boleh diceritain, Kak? Waktu dulu, waktu saya masih kecil, kurang lebih umur saya 7-8 tahun dan adik saya itu masih balita. Nah, saya tuh tidur berdua sama adik saya. Dan kebetulan orang tua saya lagi keluar. Nah, di situ adik saya itu nangis. Nah, dan akhirnya saya memutuskan untuk berusaha supaya tidak menangis terus. Nah, dan tiba-tiba saya merasa ada yang melihat saya dan bentuk saya semua merinding, berdiri. Akhirnya saya merasa takut dan saya pun ikut nangis waktu itu. Kenapa? Kalau kira-kira nangis? Ya karena waktu itu karena benar-benar takut banget. Nah, dan akhirnya pandangan saya itu nggak tahu kenapa pandangan saya selalu memandang ke kamar sebelah. Dan tidak secara langsung saya melihat seperti kain mukena yang berterbangan akhirnya membentuk ternyata berbentuk menjadi poci. Langsung berbentuk sekali lagi saat mencari poci dan dia menyamperin persis di depan saya berhadapan seperti kita itu dekatnya itu. Dekat segini gini. Iya, dekat kayak gini. Dan mukanya itu hitam bos semua. Nah, dan saya nggak tahu kenapa itu nyamperin itu nggak loncat nggak apa, jadi kayak jalan kayak pakai sepatu roda atau bagaimana. Nah, tidak langsung di situ saya nangis histeris, akhirnya itu hilang dan ada tetangga saya masuk dan nanya saya kenapa, dan saya bilang ada sosok ini gitu. Nah, dia bilang mengajak cucunya ke sana untuk bikin saya. Nah, ternyata di sini kameranya di situ jangan liatin saya. Oh iya. Nah, ternyata tidak lama datang lagi. Siapa yang datang? Tetangga yang barusan datang. Sekarang datang lagi dan menanyakan hal yang sama juga. Cuman bedanya yang pertama itu nggak ada suara buka pintu ataupun tutup pintu. Nah, dan kalau yang kedua itu ada yang buka pintu, hanya persis sama seperti yang pertama. Akhirnya keluar lagi, buka pintu, tutup pintu, jelas terdengar. Dan akhirnya datanglah si cucunya itu nemenin saya di situ. Nah, terus waktu saya berkumpul berkeluarga di kursi gitu yang panjang, kita melihat sih enggak, tapi kita rasakan. Jadi kayak pas lagi turun di kursi itu, saya merasa menunduk sesuatu. Dan akhirnya saya mencarinya karena waktu itu saya masih kecil, jadi nggak tahu itu apa, nggak ngerti itu apa. Akhirnya saya mencari, dan akhirnya tidak ketemu. Nah, sewaktu saya di Palembang, banyak banget ya pengalaman. Iya gitu tuh. Waktu saya di Palembang, saya lagi posisi sedang tidur, dan tidur saya dari awal saya udah ngerasain gak enak. Di situ saya jadi di rumah kakaknya istri dari kakak saya. Saya tinggal di situ sendirian. Dari awal saya udah ngerasain gak enak dan akhirnya saya tidur
pas ternyata tiba-tiba kayak erup-erup, kayak jadi ketindihan ya. ya mungkin seperti itu di situ. Tapi posisi saya sadar dan saya nggak bisa bangun. Saya gerak, tangan bisa gerak, terus saya sadar lihat ke bawah itu kaki saya tuh lagi dipegangin. Saya cuman lihat rambutnya doang, lihat kaki saya dipegangin aja, saya nggak bisa gerak sama sekali. Tapi badan saya bisa gerak, tangan saya pun bisa gerak. Pas saya mau ngambil kunci, pas baru gini saya ngerasa tangan saya tuh dipegang langsung dipegangin sampai saya nggak bisa gerak. Akhirnya di situ saya istighfar, saya baca ayat Al-Quran sebisa saya, dan alhamdulillah di situ shock itu hilang dan saya bisa gerak. Akhirnya saya bisa keluar dari rumah itu. Sebenarnya udah beberapa kali saya sering mengalami hal-hal seperti itu, dan mudah-mudahan kedepannya saya nggak ngalami hal-hal itu juga, seperti itu juga mungkin. Jadi untuk biasanya kalau ketindihan itu rata-rata dari cara tidurnya salah, mungkin karena itu. Karena kalau ketindihan kan biasanya kebanyakan tidur selalu gimana ya, kayak gitu kan, otomatis kan si house itu adalah ruang untuk menindih seseorang itu. Terus ada lagi? Ya alhamdulillah situ kami nggak pernah merasa melihat juga, dan malah sampai sekarang alhamdulillah. Tapi kalau untuk merasakan mungkin semua orang juga bisa kayaknya untuk merasakan sesuatu atau ada sesosok apa. Cuman kalau untuk melihat alhamdulillah tidak. Jadi termasuk orang peka tapi tidak bisa melihat. Mungkin bisa dibilang seperti itu, tapi kalau dibilang peka nggak apa-apa juga lah gitu kan. Sewaktu-waktu kadang dia. Oh iya, saya boleh nanya? Tanya balik nih, boleh ya. Dong. Nah saya dengar katanya bayinya ini bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Nah ceritanya gimana? Itu dari kecil apa emang gimana itu? Awal-awal bisa melihat mereka itu awalnya seperti apa dan gimana? Ya bikin konten dia malah gue yang ditanyain. Apa sekali-kali? Oh, saya sih merasa indigo enggak merasa, karena kan saya cuman ingin jadi orang normal kayak seperti umumnya. Cuman awal mula saya bisa melihat ya dari waktu umur sekitar 8-9 tahunan lah. 9 tahunan itu pas pertama kali ngeliat, awalnya sih sering ngeliat, cuman saya berpikir itu mungkin karena halusinasi saya aja. Di sisi lain saya mempunyai Wawa. Dari situ Wawa selalu bilang kalau saya ini termasuk orang yang peka, yang bisa melihat hal yang tidak bisa hal yang dilihat ya. Cuman dari perkataan itu karena saya masih kecil, otomatis nggak saya anggap serius. Jadi pas pertama kali benar-benar ngerasain berarti ya apa yang saya lihat itu bukan halusinasi, tapi ternyata ya apa yang saya lihat itu benar kan. Awalnya itu pas waktu di rumah bertiga sama adik-adik, ceritanya panjang banget. Jadi intinya aja ya. Jadi pas pertama ngelihat, bener-bener ngelihat semuanya itu dari rumah, di dapur ada ini, ada itu, otomatis saya nggak ada seperti ya. Pas
giliran tengah malam bapak saya datang, bawa saya datang membawa ada ustad, ada kiai, ya istilahnya ada orang pintar juga. Ternyata pas masuk ke rumah saya itu si makhluk itu kena dimasukin ke botol. Jadi maksudnya sosok yang mengganggu itu. yang mengganggu yang paling negatif itu yang sering mengganggu. Pas saya keluar karena penasaran dong, pas waktu keluarga saya sama kiai itu kan masuk ke rumah, saya disuruh ngungsi dulu ke rumah tetangga. Karena saya penasaran, saya keluar, terus saya lihat botol ada ya. Jadi ada sosok perempuan yang benar-benar yang saya lihat itu benar-benar itu. Tapi adik-adiknya lihat nggak? Enggak, karena adik-adik tidur. Tapi kalau adik-adik enggak melihat, jadi cuma ngedengar suara-suara bener-bener. Kalau adik-adik cuma sekedar ngedengar sampai nangis, inilah bingung dong. Orang yang tertua saya di rumah nggak ada siapa-siapa, bingung cara menghadapi adik-adik kayak gimana. Ya udahlah, otomatis jadi saya tidur, cuma saya karena penasaran, saya nggak tidur sampai tengah malam. Saya lihat pas begitu di bawah katanya ada sosok laki-laki berbadan gede ya, bisa dibilang kayak bukan itu sih, nggak tahu ya, badannya hijau itu masih ada di rumah saya sampai sekarang. Cuman ia sudah berjanji tidak akan mengganggu karena gimana ya, karena mungkin itu tempatnya dia. Karena dari pengalaman tadi nih yang masalah koci berhadapan yang saya tangkap itu, jadi dia itu berani mewujudkan diri karena menyerang energi. Ya mungkin karena mungkin terlalu takut juga gitu ya, akhirnya dia bisa membentuk menjadi sesosok apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi buat kalian jangan takut kalau ngerasain ini gak usah takut, nanti yang ada malah kalian yang takut. Iya bener dong. Jadi gini, jujur saya juga merasa orang bisa juga bukan ya, cuma merasain itu juga benar apa tidaknya saya juga kurang tahu, cuma ini sekalian lah, mumpung ada yang mungkin ngerti atau bisa melihat sosok atau melihat yang tidak bisa kita lihat, sekali saya menanya, saya ini cuma persepsi apa bukan ya, saya merasa pengap, jadi kayak gimana gitu, apakah di sini banyak yang makhluk yang kepo atau mendekat? Biasanya kalau kita menceritakan hal-hal mereka, pasti mereka mendekat. Pasti mereka istilahnya kayak manusia tuh kepo pada ngomongin gue nih gitu kan. Mereka mendekat dan mereka ingin tahu apa sih yang kita ceritakan. Mereka tuh, jadi mereka itu rasanya tuh ngerasa kayak gimana? Jadi ngerasa marah, senang atau gimana? Enggak, mereka malah happy. Mereka malah senang karena ada yang ngomongin kita nih. Otomatis gimana ya? Jadi merasa senang, merasa dianggap kalau mereka tuh ada gitu ya mungkin. Tapi kembali lagi ke kalian sih, kepercayaan kalian aja. Apa lagi ya, nanya apa lagi? Cuman jujur ya, kok tambah sini tambah gak enak ya, apa barangkali dia mau pengen menunjukkan eksistensinya atau kayak gimana ya, soalnya aku merasa agak berat juga gitu. Jadi itu pasti atau karena mereka udah mulai dekat atau gimana, itu saya kurang ngerti, cuma agak berat. Ini serius agak berat, cuman nggak tahu sih, nggak terlalu berat juga lah, cuman agak gimana gitu ya.
Saya juga kurang tahu benar apa enggaknya gitu. Jadi gimana ini? Mengungkap misteri saya apa mengungkap pengalaman dia? Sama aja ya. Pernah nggak sih diganggu sama yang kayak gitu? Maksudnya Maksudnya dibikin masukan atau dibikin kita tuh nggak nyaman sama sekali seharian gitu. kalau untuk dibikin gak nyaman, dikerasukan, alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah ngalamin hal seperti itu dan mudah-mudahan tidak. Tapi kalau boleh jujur, saya sih penasaran juga sih gimana sih rasanya kerasukan, gitu kan? Ada Gimana? ya, orang tidak mau percaya. Dan efeknya itu seperti apa, rasanya seperti apa, gitu. Efek kerasukan itu sesudahnya tuh seperti apa? Seperti yang sering kita lihat di YouTube atau di mana gitu kan? Jujur saya sih penasaran sih sebenarnya. Cuman dulu saya pernah waktu saya di Jawa Tengah, yang konon katanya di rumah itu kan bekas zaman Belanda, dan orang yang pertama nginjek rumah itu pasti dibikin sakit. Kalau nggak sakit diganggu katanya. Dan waktu saya pertama datang ke rumah situ, saya sakit 2 hari apa 3 hari ya kalau nggak salah. Saya sempat sakit dulu. Nah, yang lain pada diganggu. Yang lain sakit juga sama sakit, tapi malah tetap diganggu. Nah, dan keponakan saya pun pertama datang ke situ, dia kan pakai Diganggu headset. juga. Dia cuma dengar suara langkah kaki. Iya, yang bikin saya heran, saya ngomong aja kedengaran sama dia, karena dia pakai headset kan full. Nah, tapi lo suara langkah kaki Dia kedengeran. dia kedengeran gitu. Akhirnya Aneh dia ya? aneh. Iya. Nah, waktu itu kan ada jadi bos saya itu kan mau bikin rumah, dan kuli-kulinya itu kan nginep di mes kita. Nah, dari 20 orang itu tinggal sisa 4 orang apa 2 orang kalau nggak salah, kurang lebih lah Pada segitu. pulang. Pulang nggak betah karena diganggu. Yang pertama katanya ada nini dari soal tidur, ada nini yang megang kepunyaan dia gitu. Dia pas mau dipukul ternyata mungkin karena gak kena atau gimana, akhirnya kenanya temennya yang lagi tidur. Lalu temennya pun akhirnya bangun dan dia terima. Usil banget. Iya, jadi terus ada anak kecil juga yang sering dikit. Terus katanya yang dominan itu di situ ada sosok laki-laki tinggi besar dan dia bisa menyerupai manusia gitu. Nah, dan dari tetangga sekitar, dari tetangga sekitarnya itu dia merasa gimana ya, jadi merasa senang, merasa rame semenjak ada apa namanya, semenjak ada kita di situ gitu kan. Ya, cuma yang awalnya yang lain diganggu kok saya sendiri gak pernah diganggu. Akhirnya saya penasaran, saya sempat sih ya, mungkin bisa dibilang nantang gitu kan, gimana ya, seperti orang yang orang-orang cerita itu seperti apa, benar apa enggak adanya gitu kan. Bagi saya main PlayStation, main PS gitu kan di rumah, di mes itu main PS dari jam setengah, kalau nggak salah jam 1 lebih, setengah 2 lah saya main PS. Akhirnya tiba-tiba ada suara langkah kaki. Yang awalnya sih bukan langkah kaki, tapi ada suara yang seperti suara harimau, cuma bukan harimau, seorang seperti gitu kan, gitu. Saya mikirnya itu anak-anak ngorok kali gitu kan. Nah, berpikir positif awalnya. Nah, tidak selang lama itu ada suara langkah kaki, kayak orang pakai sepatu apa ya, mungkin pentopel lah gitu kan. Tuk. Nah, tapi ada suara, nggak ada wujud. Nah, di situ suaranya itu dia berjalan ke pinggir saya dan hilang di belakang saya. Dan akhirnya saya kasih dia stick PS untuk main bareng sama saya. Iya, suruh main bareng sama saya nih, kamu main sini.
Dan tidak, semenjak saya kasih itu ke sini tuh ada angin gede, terus saya di dalam rumah gitu kan, pintu tertutup, sudah terima tertutup, cuman di sini angin, dan anginnya cuma ke sini doang, ke sini. Berarti nembus enggak jadi kan? Iya, cuman ada ke sini tiba-tiba terasa banget tuh, jadi mantunya tuh terasa di ke sini terus balik lagi. Tolak belakang. Ya mungkin bertolak belakang, dan akhirnya yang tadinya saya cuma pengen tahu ya, ganggunya seperti apa, terus gimana, yang tadinya saya berani langsung takut gitu. Akhirnya saya langsung lari, masuk kamar, tidur udah itu. Oke. Karena pengalaman Cia ini banyak banget, nanti kita bisa lanjut ke part 2 ya. Terima kasih. Sama-sama. Sudah berbagi pengalaman. Nanti lain waktu kita cerita pengalaman. Oke guys, kita tutup dulu ya. Jadi banyak banget pengalaman saya ini soalnya, jadi gak bisa panjang-panjang, segitu. Kita akhiri. Oke, kita tutup, kita pamit dulu diri. Jangan lupa di Like, comment, share, dan subscribe. bantu channel ini agar bermanfaat dan terus berkembang. Sampai jumpa. Bye. Bye.